Jadi tadi saudara menyanggah dan memberikan sanggahan terhadap apa yang ada di kitabnya orang Yahudi dengan menggunakan perjanjian baru. Justru ini di awal saudara memisahkan antara konsep Yahudi dan konsep Kristen. Tapi pada saat pembelaan Anda mencoba untuk mematikan perintah Tuhan dengan menggunakan perjanjian baru. Keluaran 32:33, siapa yang berbuat dosa kepadaku, maka nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Ini internal Yahudi. Tiba-tiba muncul dalam konsep Kristen, ada manusia yang mempersembahkan kemudian dirinya sebagai korban di atas tiang salib untuk nebus dosa. Sedangkan Tuhan mengatakan di dalam Imamat 18 nomor 21, jangan kau serahkan seorang anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Elohim. Akulah Elohim, akulah Tuhan. Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang anak manusia kepada dewa Molok dengan maksud menajiskan tempat suciku dan melanggar kekudusan namaku yang suci. Jadi Tuhan tidak mau kemudian persembahan darah manusia. Lantas kemudian saudara saya ini masuk, oh tidak, yang mengatur itu adalah dia sendiri. Itu konsep Kristen, bahwa Elohim adalah Yesus, Yesus adalah Elohim. Itu konsep. Nah sekarang permasalahannya, Tuhan tidak menginginkan persembahan darah manusia. Terjadi Kristen mempersembahkan darah manusia. Dengan data yang saya bacakan tadi, 2 Korintus 5:21. Dialah Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Elohim. Di konsep ini, di data 2 Korintus ini, telah dibuatnya menjadi dosa. Yesus dibuat menjadi berdosa, sehingga Yesus tak ada lagi namanya di dalam kitab kehidupan. Yesus dilempar, dibuang. Menurut Wahyu 3 nomor 5, dilempar ke neraka. Apakah demikian Yesus adanya? Kalau Yesus aja yang saudara sembah dilemparkan ke neraka, bagaimana Anda? Coba silakan kasih penjelasan kepada kita dengan konsep ini. Yesus yang adalah Tuhan dari 3 pribadi ini ternyata justru menurut pemahaman orang Yahudi, dalam perspektif kitab mereka tentang Tuhan, Yesus ini layak kemudian dilempar di neraka. Ini yang tertulis di dalam kitab Talmudnya orang Yahudi hari ini. Demikian, silakan. Baik, concern pertanyaannya adalah Yesus datang untuk memperbarui atau merubah ya, seperti kesannya seperti itu ya. Saya sudah jelaskan di awal bahwa perbedaan yang signifikan antara Yahudi dengan Kristen itu jauh ya, bahwa bangsa Yahudi itu belum mempercayai kedatangan Mesias. Belum. Tidak semua ya, kecuali memang ada beberapa, kita bilang orang-orang Yahudi yang memang percaya bahwa Yesus telah datang, dalam konteks percaya kepada Yesua. Ada, tapi tidak semua, mayoritas itu tidak percaya. Kenapa? Mereka tidak tidak percaya itu, bahwa sudah jelas bahwa Yesua itu datang dalam konteks ilahinya. Itu. Nah, kalau ditanya kenapa Yesus itu mempersembahkan darahnya, gitu, bahwa dikatakan begini. Ini penjelasan seorang Rasul Paulus yang memang kita bilang seorang Yahudi, orang yang dulu membenci Yesus, terus menjadi pengikut dan percaya oleh Yesus, gitu. Dikatakan begini. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Secara lahiriah itu berbicara tentang 613 mispot. Secara keseluruhan ya, bahwa bangsa Yahudi itu membicarakan itu. Mereka sebagai bangsa perjanjian dibatasi dan dibingkai oleh 613 mispot. Nah, tidak ada satupun bangsa Yahudi yang mungkin beranggapan yang mampu melakukan 613 mispot itu. Nggak ada. Bahkan termasuk rabi-rabi mereka juga belum tentu, teman-teman. Tidak, makanya dibilang 613 mispot itu adalah hanya bayangan dari keselamatan, bukan keselamatan itu tadi. Nah, Yesus datang untuk menggenapi itu, karena dia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Apa perjanjiannya? Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan.
Sebab Yesus telah mati untuk menebusan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Gitu. Nah, itu yang menjelaskan itu. Nah, penjelasan akan perjanjian pertama itu gunanya untuk apa, teman-teman? Dikatakan ayat selanjutnya. Maka 613 mispot itu yang telah diberikan oleh Yotevave kepada bangsa Israel, untuk dia genapi, dia harus menanggung tulah itu. Tulahnya apa? Pelanggaran yang dilakukan sejak perjanjian yang pertama. Nah, dia harus menanggung itu dalam kemanusiaan, maka dia harus mati. Nah, Yesus datang itu untuk menebus manusia. Apa yang ditebus? Nyawa. Di dalam kitab Pentatus dijelaskan adalah darah itu adalah nyawa. Jadi untuk menebus nyawa itu, maka darah itu harus tumpah. Nggak bisa kalau menebus nyawa itu tanpa darah. Nah, dulu kebiasaan bangsa Yahudi adalah menebus dosa dalam korban persembahan darah-darah binatang. Itu adalah bayangan keselamatan. Nah, itulah kesalahannya juga, pelanggaran-pelanggaran. Kenapa? Karena begitu mudah mereka melakukan penebusan dosa dengan mempersembahkan korban bakaran, begitu mudah juga mereka untuk melanggarnya. Bahkan terbukti setelah bangsa Israel di bawah Nabi Musa keluar dari Mesir, mereka dengan mudahnya ketika Yahweh memberikan suatu uji coba kepada bangsa Israel, buatlah patung. Nah, mereka langsung membuat dan menyembah berhala itu. Padahal mereka Nabi Musa sudah berikan bahwa yang menyelamatkanmu adalah Yotevave, bukan Allah-Allah lain, bukan berhala-berhala lembu jantan, bukan. Nah, pelanggaran itulah yang ditebus Yesus. Maka untuk menebus itu, dia menjadi manusia, manusia yang sempurna, punya darah, punya tubuh, kan? Nah, tubuh dan darahnya itulah yang menjadi korban untuk persembahan. Kira-kira gitu. Ya, iya. Terima kasih, kita menghargai ini pembelaan iman ya. Tetapi lagi-lagi tidak bisa membebaskan Yesus dari apa yang kemudian Tuhan katakan, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari di dalam kitabku, kata Tuhan. Nah, sekarang ketika saudara bercerita tentang konsep dosa ditebus darah manusia dan seterusnya, justru itulah biangnya itu di situ. Dan kalau dikatakan korban hari-hari itu dihentikan, lalu diganti dengan darah manusia, ini konsep benar-benar konsep, konsep yang dinubuatkan oleh Yesus. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, pembinasa keji itu apa? Dia menghentikan kemudian korban-korban harian. Di dalam Daniel 11:31, tentaranya akan muncul, tentara dari pembinasa keji alias iblis. Tentara iblis itu akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat suci, menghapuskan korban hari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Ini saudara sedang membantu menegakkan kekejian. Tuhan tidak ingin korban darah. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Orang Yahudi datang kurbannya kemudian untuk mereka. Kok tiba-tiba ada penebus datang mengorbankan dirinya untuk Kristen? Jadi di sini tidak ada konsisten terhadap apa yang Tuhan canangkan tentang kurban. Kurban itu diutus, diajarkan tentang pengutusannya kemudian untuk menebus dosa-dosa Bani Israel. Kok tiba-tiba muncul konsep ada korban untuk orang Kristen, yaitu umat manusia lagi. Nah, ini yang perlu dipahami dengan jelas. Sekali lagi saya katakan, Yesus mengatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci, tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Daniel, ternyata nubuat Daniel itu bercerita tentang agama saudara. Kenapa saya mengatakan itu? Di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Di dalam Daniel 7:25, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Saudara saya tadi panjang lebar, semua ucapan Anda itu menentang ucapan yang maha tinggi.
dan akan menganiaya orang-orang yang kudus milik Allah, milik yang maha tinggi. Ia berusaha mengubah hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Nah, ini yang perlu disadari, bahwa ketika dikatakan dia Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, ini kan ajaran Paulus yang Anda imani, sehingga Yesus harus jadi korban untuk menebus dosa-dosa. Sedangkan firman Tuhannya, barang siapa yang berbuat dosa, namanya akan dihapus di dalam kitab suciku. Bahkan Wahyu 3 nomor 5, Wahyu 20 nomor 15, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Sadis ini. Jadi bagaimana mungkin kemudian Tuhan datang melanggar perintahnya sendiri lalu menyelamatkan dengan melanggar perintah? Itu tidak mungkin. Nah, inilah yang saya katakan, mari kita berbicara mengenai konsep ketuhanan yang benar. Tuhannya orang Yahudi menyatakan dirinya, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan di samping aku. Aku bukan manusia, aku bukan anak manusia. Aku tidak pernah dibentuk, baik dulu maupun yang akan datang. Yesaya 43 ayat 10. Tapi Kristen dengan konsep Tritunggalnya jelas sekali menyamanyamakan Trimurti dan mengawinkan dengan ajaran orang Yahudi. Makanya kalau berbicara konsep ketuhanan, orang Yahudinya beda, orang Kristennya beda. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena pada konsep kekristenan, cakupan muatannya 99% itu berasal dari Roma, Yunani, dipelopori oleh Paulus. Nah, sehingga ini belum terjawab, Bung. Bagaimana Yesus bisa lolos dari murka Tuhan ketika dia ternyata yang menanggung dosa, sebab yang menanggung dosa itu dilemparkan ke neraka. Demikian. Baik ya, banyak poin yang saya catat ya di sini. Daniel 11 ayat 31, 927, 725. Kalau menanggapi ini perkataan dari Bro Juma, kira-kira Bro Juma pahamnya atau konsennya begini, kita cari persamaannya ya. Bangsa Yahudi itu punya kiblat ya, Bait Allah, Yerusalem. Ketika Yesus mati, bait itu hancur. Pertanyaannya, mereka beribadah di mana? Kalau berdasarkan hukum itu yang pertama. Yang kedua, ini saya memastikan ya bro, saya lebih fokus lagi ya. Bro mengatakan di ajaran bahwa ajaran Kristen, ajaran Paulus, Yesus itu jadi korban. Kan gitu. Karena dalam Wahyu 20 tadi bro katakan itu orang-orang tercatat. Nah, baik di sini ada sedikit distorsi ya yang disampaikan bro ya. Ajaran Kristen itu adalah ajaran yang kiblatnya itu Yesus sebagai tokoh utama ya. Tokoh utama kiblat itu bagi kami nggak merujuk tempat ya, tapi menjadi sosok utama panutan itu adalah Tuhan Yesus. Bahwa Paulus itu menerima panggilan itu, yang sebelumnya dia mengejar-ngejar murid-murid Yesus untuk membunuhnya, menjadi pengikut, bertobat, dan ketemu Ananias. Dibuktikan bahwa dia buta sampai ketemu dengan Ananias. Ketika ketemu dia sembuh, matanya kembali normal dan bertobat. Nah, yang menjadi pertanyaan begini. Secara logik dasar ya, apakah seseorang yang kita bilang ya, yang berdosa lah, kita bilang si A, dia berdosa, dia bertobat, terus menjadi orang yang percaya akan pengajaran yang benar, ya kan? Apakah si A ini menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disampaikan pengajaran yang benar dari pemberi pengajaran? Tentu tidak dong. Makanya ajaran Paulus itu sebagai orang Yahudi menjelaskan dengan baik, baik dari sisi keyahudiannya maupun sebagai orang yang menerima bahwa ajaran atau konteks 613 mispot itu sudah selesai, sudah dia tanggung. Makanya Yesus di kayu salib dikatakan, Bapa, aku selesai, aku selesai. Selesai di situ bukan berarti dia mati, bukan. Bukan hanya berbicara tentang kemanusiaan terlepasnya roh dari jasad, bukan.
tetapi berbicara bahwa tugasnya untuk menggenapi itu. Nah, Yesus datang itu selama 33 tahun itu menggenapi. Untuk menggenapi ya teman-teman ya. Itu menggenapi. Nah, ketika dia mati, menanggung kutuk dan tulah itu bukan menggenapi, tapi menyempurnakan. Bahwa 613 misbot itu tidak berlaku lagi bagi orang yang percaya kepada Allah Bapa. Tetapi keselamatan itu harus dari bangsa Yahudi. Artinya yang menyampaikan pengajaran yang baik dan benar itu harus orang Yahudi. Di luar orang Yahudi pengajaran itu tidak benar. Itu makanya jelas kalau Yesus itu bukan orang Yahudi, kalau Paulus itu bukan orang Yahudi, ya mungkin kami tidak percaya teman-teman. Berarti Paulus itu omong kosong dia itu. Kan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bro Juma tadi mengatakan Kristen bahwa bagaimana Yesus bisa lolos dari murka Tuhan ya, berdasarkan kitab Wahyu tadi ya. Itu yang saya bilang ada distorsi dari penyampaian Bro Juma. Kristen itu bukan Yahudi, tapi Kristen itu berasal dari Yahudi. Kenapa Yahudi? Hampir semua murid-murid Yesus itu orang Yahudi. Bahkan Yesus sendiri Yahudi. Dia bukan dari bangsa lain. Makanya dia katakan keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Sebab dia datang dari bangsa Yahudi. Bagaimana ia lahir dari keturunan Maria. Dari rahim Maria. Kalau Yesus itu bisa lolos dari murka Tuhan, dia tidak lolos, Bro Juma. Dia tidak pernah lolos. Bahwa 1 Petrus 3 ayat 18, dia dengan kematiannya itulah, dengan roh ilahinya itu, ketika rohnya terpisah dari jasadnya, dia akan kembali kepada Bapa. Tapi sebelum kepada Bapa, dia datang ke alam maut. Dia mengalahkan alam maut itu. Nah, pertanyaannya, kalau iblis itu adalah penguasa alam maut, kalau iblis itu penguasa alam maut, kenapa dia tidak berhasil membelenggu roh Yesus dalam 1 Petrus 3 ayat 18? Kenapa dia nggak berhasil menahannya? Seharusnya kalau udah datangnya masuk dong, nggak bisa keluar kan gitu. Sebab kalau emang iblis itu penguasa alam maut, penguasa neraka. Nah, tapi sudah datang ke neraka, ke alam maut, untuk menyelamatkan, untuk menginjili orang-orang di sana, untuk menyampaikan gembira. Saya telah datang. Bagi yang percaya itu akan terangkat menuju Firdaus itu. Firdaus itu bukan surga teman-teman ya. Kalau Firdaus itu boleh saya jelaskan lebih singkat adalah Firdaus itu adalah tempat seperti kalau dalam sisi kemanusiaan kita ya, ibarat kata rumah ibadat, kita di terasnya gitu. Kita tidak bisa masuk ke rumah ibadat. Kenapa? Karena belum waktunya. Akan ada waktunya nanti bagi iman Kristen gitu. Nah, Yesus bukan orang yang lolos, tapi dialah yang meloloskan orang-orang ciptaannya untuk ke surga, ke Syamaim, ke Firdaus. Bukan orang yang lolos. Kenapa? Dengan darahnya dia mampu menebus itu, menanggung tulah. Yang dia tanggung itu apa? Tulah-tulah pelanggaran pertama, itulah yang dia tanggung dalam tubuhnya. Tapi dengan darahnya lah itulah yang menebus dosa. Rohnya itu kemana? 1 Petrus 3 ayat 18. Kira-kira gitu, Bro. Oke, baik. Jadi sekali lagi saudara saya ini lagi menegakkan kemudian apa yang Yesus nubuatkan tentang pembinasa keji. Pembinasa keji ini kemudian melawan hukum-hukum, lalu menegakkan hukum-hukum yang berdasar terhadap keinginan dia. Di situ dikatakan Daniel 7:25. Jadi ini berdasar kepada pengakuan Yesus sendiri bahwa pembinasa keji itu berdasar terhadap apa yang diterangkan oleh Nabi Daniel. Dia akan mengucapkan perkataan-perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi. Semua yang saudara sampaikan itu menentang semua firman Tuhan. Bahkan sabda-sabda Yesus pun ditentang. Dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ini Paulus ini pelakunya. Dia berusaha untuk mengubah hukum. Yang tadinya tauhid dirubah menjadi Tritunggal. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Artinya ketika Yesus menubuatkan akan penyesat pembunuh ini, pembinasa keji ini, Yesus meneruskan bahwa pada waktu orang itu berkata kepadamu, lihat ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Jangan kamu, Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kalian Bani Israel.
Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, sedangkan yang saudara ajarkan barusan dari tadi, itu ajaran orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Paulus bertemu dengan Yesus, ngakunya di dalam Kisah Para Rasul 22, dalam Kisah Para Rasul 9, dan seterusnya. Sedangkan Yesus berpesan kepada para muridnya di dalam Yohanes 16 nomor 7, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang, yaitu roh kebenaran. Maka yang datang setelah Yesus terangkat ke langit adalah roh kebenaran. Roh kebenaran ini nabi. Roh kebenaran ini nabi. Jadi yang datang setelah Yesus terangkat ke langit adalah roh kebenaran. Paulus kemudian justru mengaku bertemu dengan Yesus. Harusnya Paulus kalau orang benar mengaku bertemu dengan roh kebenaran sesuai dengan pesan Yesus. Justru berkesesuaian dengan pembunuh keji, pembinasa keji menurut Yesus mengaku bertemu dengan Yesus. Di dalam Matius 12 nomor 22, orang yang kemasukan roh jahat akan mengalami kebutaan. Paulus ketika dia menjelaskan bahwa dia melihat Yesus, tiba-tiba matanya buta. Berarti yang masuk ke dalam Paulus ini bukan Yesus, tetapi adalah roh kejahatan. Buta dia seketika buta. Nah, Yesus mengatakan, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah nanti kedatanganku yang kedua. Berarti kedatangan yang keberapa yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias? Ini roh jahat yang datang kepada mereka, bukan Yesus. Yesusnya nanti datang kedua kali dengan tanda cahaya akan bersinar dari timur terlontar sampai ke barat. Itu poinnya. Sehingga Anda terlihat nyata, nampak menentang firman Tuhan dan menentang sabda Yesus. Contoh, Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila dia hendak mempersembahkan korban kepada Elohim, perintahkan kepada mereka agar mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Kristen dalam hal ini, Paulus dalam hal ini mengambil penyaliban berupa manusia sebagai simbol penghapusan dosa. Apakah itu tidak melanggar firman Tuhan yang tadi? Imamat 1 nomor 2, Imamat 18:21, Imamat 20 nomor 31, di mana Tuhan kemudian murka dengan semurka-murkanya. Jangan kau serahkan seorang anak manusia kepada dewa Molok. Jangan kau melanggar kekudusan namaku dengan melakukan itu. Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan membunuh, menentang, melenyapkan orang-orang yang mempersembahkan anak kepada dewa Molok, sebab dia telah menajiskan tempat suciku. Tapi Paulus tidak peduli. Kenapa Paulus tidak peduli, Bung? Kenapa? Karena Paulus menulis surat bukan untuk orang-orang Yahudi pemegang kitab Taurat, tetapi Paulus menulis surat untuk orang-orang di luar daripada pemegang kitab Taurat ini. Jadi dia dengan leluasa menyesatkan orang. Pembinasa keji ini berhasil. Sampai kepada Anda pun terkecoh dengan itu. Tuhan itu satu, tak ada Tuhan selain daripada Allah. Dikatakan kemudian oleh Yesus sendiri, Bapa itu di langit, tidak serupa dengan manusia, tidak pernah kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengarkan. Yohanes 1 nomor 18, Yesuslah yang menerangkan tentang Tuhan itu kayak mana dan kebagaimanaannya. Bukan gereja, bukan pastor, bukan pendeta, tetapi Yesus. Coba Anda baca Yohanes 1:18. Yesuslah yang menerangkan tentang kebagaimanaan Tuhan itu. Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Itu kata Yesus. Dan Yesus mengatakan, aku hanyalah utusan Tuhan. Itu kata Yesus. Tetapi si pembinasa keji ini menentang itu semua dan mengajarkan kemudian Yesus itu adalah Tuhan. Ini sadis, Bang. Ketika kita melihat bahwa orang yang melakukan dosa itu akan kulenyapkan namanya di dalam kitab kehidupan. Yesus dengan seabrek konsep berasal dari Kristen Katolik dan krunya
itu sama sekali tidak ada tempat dalam kitab kehidupan yang Tuhan canangkan di dalam pengajaran kepada Nabi Musa. Tapi lagi-lagi, lakum dinukum waliyadin. Silakan dengan iman saudara. Saya hanya menjelaskan, kebetulan kita lagi berdiskusi, dalam dunia debat, diskusi, semuanya bisa diuraikan, yang penting berdasarkan dengan data. Itu konsepnya. Jadi sekali lagi, saya katakan kepada saudara, saya belum menemukan bagaimana Anda bisa meloloskan Yesus dari dihilangkannya nama dia dari kitab kehidupan berdasarkan Keluaran 32 nomor 33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, orang yang menggantikan kurban hewan menjadi kurban manusia adalah orang-orang yang berdosa semuanya. Nama orang itulah yang akan kuhapus dari kitab suciku. Ini seram kalau menurut saya. Tapi kalau Anda menganggap itu biasa aja dengan dalil-dalil dari Paulus, silakan. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan. Lakum dinukum waliyadin. Kita hanya memberikan edukasi dari konsep tauhid dan konsep Tritunggal atau Trinitas. Demikian, silakan. Baik teman-teman ya, terima kasih Bang Juma. Tadi Bang Juma membawakan Daniel 7:25, terus dia sandingkan dengan Yohanes 16 ayat 17 ya. Itu adalah roh itu berbicara tentang nabi. Dalam iman Kristen itu roh ya roh. Nggak pernah roh itu adalah materi, nggak ada itu Bang. Kalau Bro Juma mengatakan roh adalah materi, itu imannya maaf ya harus perlu kita uji ya. Yang perlu kita pertanyakan, bagaimana roh itu kan tidak terlihat. Bagaimana dia punya materi? Nggak ada. Itu nggak ada. Nah, Yohanes 16 ayat 17 itu tidak pernah berbicara selain kepada orang yang di dalam iman Kristen. Nggak ada, Bang. Kalau mereka disematkan kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, haruslah mereka menyembah dan percaya kepada Mesias itu. Itu yang menjadi pertanyaannya. Kita ujinya gitu loh. Apakah itu disematkan kepada orang lain? Justru kepada roh penghibur itu. Bagaimana ketika Tuhan Yesus naik, mereka menerima Roh Kudus. Bahkan sebelum dia terangkat ke surga, dia sudah menghembuskan Roh Kudus itu. Di dalam kitab Yohanes, aku akan kuhembuskan katanya. Itu berbicara tentang kuasa, bukan hanya maulud adalah tentang kepada sosok manusia. Tidak, enggak ada sosok manusia. Maka itulah Tritunggal, itulah yang dijanjikan Tuhan Yesus di dalam ketritunggalan itu. Tidak pernah roh yang dijanjikan itu berbicara tentang manusia. Roh di dalam iman Kristen ataupun Yahudi itu berbicara tentang sumber hidup. Itu berbicara tentang nefes. Adalah sumber yang menghidupkan, atau berbicara tentang spirit, jiwa, semangat yang menghidupkan, bukan kepada ciptaannya manusia, tidak. Gitu. Nah, kalau di dalam Oke, lanjut. Boleh, silakan Bro. Ya, oke. Jadi saudara mengatakan roh itu adalah makhluk yang kemudian tidak berdimensi biologis. Kan, roh itu bukan makhluk, bukan materi. Ya. Roh itu bukan materi. Ini kekeliruan. Kekeliruan yang berdasar terhadap minimnya pengetahuan tentang roh dan Bible itu sendiri. Di dalam kitab saudara, Yohanes 3:34, sebab siapa yang diutus oleh Elohim, dialah yang menyampaikan firman-Nya, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Berarti berbicara mengenai roh Tuhan, roh kebenaran, itu adalah makhluk biologis. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1. Apa yang diterangkan di sana? Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nabi-nabi palsu itu adalah makhluk materi, biologis, dia makhluk fana. Jangan percaya kepada setiap roh, sebab nabi-nabi palsu, berarti nabi-nabi palsu ini juga dianggap sebagai roh. Kemudian Nehemia 9:30, namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka, dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan para nabimu. Rohmu nabimu, rohmu nabimu, rohmu utusanmu.
Yesus mengatakan juga hal yang sama. Sebab siapa yang diutus Elohim, dialah yang menyampaikan firman Elohim, karena Elohim mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bilangan 11:29. Tetapi Musa berkata kepada mereka, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka, maka dunia ini akan baik. Bilangan 11 nomor 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Musa. Dan roh itu diberikan kepada ke-70 tua-tua itu. Seketika itu juga, pada saat roh itu hinggap pada ke-70 tua-tua, maka kepenuhanlah mereka ke-70 ini seperti seorang nabi. Jadi Oke, roh ini sabar. saya potong boleh nggak, Bang? 10 detik. Enak nih. Oke, silakan. Jadi roh kebenaran yang datang setelah Yesus itu adalah nabi. Apa pembuktiannya? Kita lihat data Yohanes 16 yang tadi. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diterimanya, apa yang didengarnya, itulah yang disampaikan. Bukti bahwa roh yang dimaksud adalah manusia. Demikian. Ya, menarik ya. Kalau roh itu adalah manusia, terus yang diutus ke baru manusia itu apa? Itu pengujiannya. Terus dari tadi berumah panjang lebar bawa ayat dari awal tadi ya. Saya belum sempat menguji ya. Karena saya hanya sekedar untuk menjawab ya. Yohanes 3 ayat 34 yang dibawakan berjuma dengan Nehemia 9 ayat 30, Bilangan 11:39, Bilangan 11:35 itu ada konteks roh yang diutus dan ada penerima roh. Bilangan dalam 11:25, bilangan 11:29. Bilangan 11:25 ya. Itu dalam konteks berbicara penerima ya, Bro ya, penerima. Nah, pertanyaannya kan pengujiannya gini ya. Kalau roh itu Elohim ya, Elohim mengutus rohnya, mengutus nefesnya. Nefes itu artinya semangat ya, sumber semangat yang hidup menghidupkan ya. Kepada manusia ya kan yang menerima. Kalau roh dan materi ini sama, berarti manusia itu adalah Elohim. Kenapa? Dia mengembuskan manusia kepada manusia, itu namanya teori komposisi, Bro. Kenapa demikian? Karena yang diutus manusia tuh, manusia kepada nabi, berarti yang diutusnya manusia pada nabi timpal-timpalan dong, kayak apa ya, kayak menyusun barang gitu, dek 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 sampai ke atasnya. Enggak begitu. Roh itu tidak terlihat, tapi pergerakannya itu, eksistensinya itu seperti angin, bukan angin. Kalau dalam iman Yahudi, Elohim itu adalah angin, terus apakah angin tidak terlihat? Tentu terlihat dong. Pembuktian bagaimana? Apakah sama angin sepoi-sepoi dengan angin topan? Angin topan bisa dilihat siapapun. Di negara manapun banyak angin topan. Apa bisa dilihat? Bisa dong. Direkam banyak. Videonya juga banyak. Apakah Elohim seperti itu? Tentu tidak. Tapi pergerakannya itu, eksistensinya itu bergerak seperti angin, maju. Dia tidak pernah mundur. Itu eksistensinya, bukan wujudnya. Wujudnya itu tetap tidak terlihat. Itu dalam pandangan iman Yahudi, kan gitu. Nah, pertanyaan kembali kepada berjuma, sekian banyak berjuma menyampaikan ayat, saya ujinya begini. Apakah yang diutus dalam Yohanes 3 ayat 24, Nehemia 9:30, Bilangan 11:29 dan 25, itu apakah manusia yang diutus? Kalau manusia berarti manusia nimpa manusia. Kira-kira tinggi manusia itu udah berapa sekarang? Kira-kira gitu dulu, sebelum kepanjangan. Oke, baik. Menjawabnya itu cukup satu dalil. Yesaya 42 nomor 1. Lihat, itu hambaku, yang kupegang orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Manusia utuh, yang disebut manusia, roh dan jasad. Begitu dia diutus sebagai nabi, maka roh, spirit, kekuatan, ilham, wahyu Tuhan akan melekat pada nabi tersebut. 1 Yohanes 4 nomor 1 itu sebenarnya Anda harus pahami di situ. Udah sampai ke sana sebenarnya.
Waspadalah setiap roh. Jangan kau percaya setiap roh. Ujilah setiap roh. Sebab nabi-nabi palsu. Nabi manusia. Tapi kenapa roh yang harus diuji? Artinya, nabi itu identik dengan ruh. Karena pada diri nabi ada ruh. Kalau ruhnya itu mengajarkan keburukan, nabi palsu. Berarti itu adalah roh jahat. Kalau nabi tersebut mengajarkan kebenaran, berarti yang datang kepadanya adalah roh Elohim. Roh Allah. Sama seperti Al-Quran. Di dalam surah An-Nahl ayat 102 dan juga di dalam beberapa dalil Asy-Syura ayat 52 bahwa Al-Quran itu adalah roh yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesaya 42 nomor 1. Lihat itu hambaku. Hamba di sini adalah manusia. Nah, terakhir Bung, tolong Anda sikapi. Saya sudah jawab. Tugas Anda sekarang. Ketika Yesus mengatakan yang datang setelah dia adalah roh dan Anda mengatakan bahwa roh itu bukan materi, bagaimana dengan Paulus yang mengatakan bertemu dengan Yesus? Sementara kata Yesus yang datang setelahku adalah roh. Kenapa justru Yesus yang datang kepada Paulus? Yesus datang sebagai manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Naik ke atas langit. Yohanes 3 nomor 13 sebagai manusia. Duduk di samping Tuhan. Markus 14:62 sebagai manusia. Turun sebagai manusia untuk yang kedua kalinya. Matius 16:27 sebagai manusia. Menghakimi manusia juga sebagai manusia. Yohanes 5:27. Tetap manusia, Ibrani 13:8. Yesus menaklukkan dirinya sebagai manusia, 2 Korintus 15:28. Terus kapan Yesus ini berbentuk roh? Kapan? Yesus selama-lamanya adalah manusia. Di atas pun dia duduk sebagai manusia. Berarti yang datang kepada Paulus adalah manusia. Sedangkan Anda mengartikan roh kebenaran yang datang setelah Yesus adalah roh. Yang datang kepada Paulus justru manusia. Ayo, bagaimana Anda mempertanggungjawabkan itu? Yang datang kepada Paulus dan Ananias, roh atau manusia? Tolong tunjukkan di mana Yesus itu adalah roh. Silakan. Iya, oke, terima kasih ya. Berarti Bro Juma belum memahami ya pertanyaan saya tadi ya, bahwa apa sih bedanya roh dengan manusia? Roh itu yang kita tahu dalam iman Yahudi dan iman Kristen itu, nggak tahu ya iman yang lain ya. Itu adalah sesuatu yang tidak bermateri. Gitu. Dia merupakan bagian dari yang Maha Kuasa itu, atau dari Maha Kuasa itu sendiri, atau yang Maha Kuasa itu sendiri. Dia tidak bermateri. Nah, manusia itu bermateri. Materinya bagaimana? Rasul Paulus menjelaskan dengan baik dalam kitabnya 1 Tesalonika 5 ayat 23 kalau nggak salah. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ada roh. Nah, ada materinya di situ, ada tubuhnya. Itulah materi tubuh. Roh itu bukan materi. Tapi roh itulah yang diberikan kepada materi menjadi bagian dari materi yang menghidupkan. Bukan berarti roh itu adalah materi, tidak. Kalau Bro Juma menyimpulkan roh ada materi, kira-kira ya nih. Dalam ilmu sains ya, roh itu terbuat dari apa kira-kira? Kalau dalam bahasa sainsnya. Kalau tubuh kan kita tahu materinya itu jelas. Ya kan, materi itu berawal dari rahim Maria, dari rahim seorang ibu ya, di mana sel telur dan sel sperma itu jumpa menjadi gumpalan daging yang disebut janin. Nah, kalau janin itu tidak mempunyai roh, maka janin itu akan mati. Nah, pertanyaannya yang harus kita uji adalah, dari sekian banyak Bro Juma menyampaikan ayat, apa bedanya roh dan tubuh? Kalau roh itu punya materi, materinya apa? Bebas Bro Juma mau menyampaikan dari mana. Tapi kan kalau kita rujuk kepada pembahasan kita, karena saya nggak bertanya di luar Kristen, berarti yang kita bahas tentang Kristen, kira-kira Bro Juma bisa nggak menyajikan apa materi roh? Silakan. Oke, baik. Jadi ini saya tidak tahu, Anda sengaja tidak mau mendengarkan, memahami penjelasan saya atau gimana? Dalil saya bacakan loh. Oke, saya tambah dalilnya gini. Kejadian 6 nomor 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Berarti yang ada pada diri manusia itu adalah roh Tuhan. Itu dulu. Setiap manusia itu memiliki roh, tapi tidak semua manusia itu adalah nabi. Yesus adalah daging dan roh. Bagaimana supaya Yesus menjadi nabi? Maka roh Tuhan datang kepadanya. Apa itu?
spirit, ilham, wahyu, kekuatan. Bukan berarti orang itu harus memiliki dua roh di dalamnya, tidak. Ada roh Tuhan, ada juga rohnya, tidak. Yang dimaksud di sini, nabi itu memiliki kemampuan di atas manusia biasa disebabkan karena Tuhan memberikan ilham, wahyu, kekuatan, mujizat kepada orang tersebut. Coba Anda lihat data-datanya kemudian. Bagaimana di dalam kitabnya orang Yahudi. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Musa. Gimana ceritanya kalau roh diambil dari Musa? Mati Musa maksudnya? Tidak. Nabi Musa, hikmat kedambiannya, diambil spiritnya, kekuatannya, pneumanya, rohnya sebagian, lalu diberikan kepada ke-70 tua-tua. Setelah itu terjadi, maka ke-70 tua-tua ini nampak seperti nabi. Artinya, roh itu adalah bukan materi, tetapi spirit yang Tuhan berikan kepada oknum tertentu. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Seluruh manusia bisa menjadi nabi kalau roh spesial dari Tuhan diberikan Tuhan kepada mereka. Biarlah Tuhan Elohim dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang per orang. Jadi Tuhan memberikan rohnya kepada siapapun yang dia inginkan. Roh di sini adalah spirit. Jadi ketika berbicara mengenai Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, roh kebenaran itu artinya manusia yang sudah manusia, bukan mayat, yang sudah memiliki roh dari semula dia lahir, lalu kemudian Tuhan menambahkan ilham, wahyu berupa roh, kekuatan, spirit sebagai nabi. Jadi orang tersebut akan mendapatkan ilham, wahyu, penglihatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sehingga dia disebut manusia yang memiliki tugas menyampaikan firman Tuhan. Kenapa? Karena pada dirinya ada kuasa roh Elohim. Baca Yohanes 3 nomor 34. Itu ucapan Yesus. Barang siapa yang diberi tugas untuk menyampaikan firman Elohim, maka pada dirinya akan ada roh Elohim di atasnya. Sementara Anda mengartikan bahwa roh ya roh, bukan seperti itu. Coba Anda lihat, saya ulang lagi. Di dalam ulangan yang saya bacakan tadi, ulangan 19, ya. Bilangan 11, nomor 25. Coba Anda artikan. Ke-70 tua-tua tadi, apakah itu materi? Materi, biologis, ada jasadnya. Lalu Tuhan memberi roh kepadanya. Apakah kemudian mereka menjadi makhluk roh? Tidak. Tidak menjadi makhluk roh. Tapi pada jasad tadi diberikan roh Elohim. Sehingga orang tadi nampak seperti nabi. Bernubuat, memberitakan firman, memberi mujizat dan seterusnya. Itu bukan berarti berubah menjadi makhluk roh gaib. Itu kesalahan Kristen. 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh yang datang kepadamu. Nah, masakan roh ini mau diuji? Itu kan materi, in materi. Tapi kitab Anda mengatakan sebab banyak nabi-nabi palsu. Berarti yang diuji adalah manusianya. Kalau manusianya itu mengajarkan kebaikan, berarti ada pada dia itu adalah roh Tuhan. Tapi kalau yang diajarkan adalah kejahatan, maka ada pada dirinya roh jahat. Jadi dari fisiknya kita lihat, bukan dari roh berbentuk in materi itu yang mau kita lihat. Jangan, bukan begitu maksudnya. Jadi roh kebenaran yang datang, yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan, itu adalah nabi. Bukan roh dalam arti kata seperti hantu, bukan, tapi nabi yang diutus sebagai roh kebenaran. Maksudnya seorang nabi yang menyampaikan kebenaran dari mulutnya disebabkan karena roh Tuhan, roh Elohim ada hinggap padanya. Coba Anda baca Yohanes 3 nomor 34. Siapapun akan diberi roh di atasnya tanpa terbatas. Nah, ini yang dimaksud roh kebenaran, yang berkata-kata dari apa yang didengarkan. Bukan Tuhan yang datang itu. Itu yang pertama. Terakhir, Anda belum menjawab. Di mana Yesus pernah disebut sebagai makhluk roh? Kalau Anda mengatakan bahwa yang datang setelah Yesus itu adalah roh,
Kenapa yang datang kepada Paulus justru daging, yaitu Yesus? Bukankah Yesus itu bukan roh? Yesus itu adalah daging. Silakan. Iya, menarik. Pak Christian, mohon Ya. maaf dipotong sebentar Bang Juma. Dewa izin juhur dulu 20 Boleh, menit. boleh Bang. Iya. Silakan nanti dilanjut. Kalau nggak ada konklusinya, silakan. Dewa izin ya Bang Juma ya. Pak Iya, Christian Bang, ya. siap. Saya Juhur kira dulu juga tidak sebentar. terlalu panjang lagi kita ya. Boleh. Iya. Bapak. Jadi saya jawab ya, dalam Karya 12 itu berbicara tentang roh ya, dikatakan begini, ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Nah, buktinya dari tadi bro menyampaikan sekian banyak ayat tapi inkonsisten. Saya bertanya apakah roh itu manusia? Bro bilang iya. Bro bawa ayatnya bahwa ketika roh itu dihembuskan kepada para nabi. Loh berarti kalau begitu saya bilang berarti ada manusia ditimpakan manusia kayak kita nyusun barang tuh kan saya bilang gitu. Dari anggapan bro di awal, premis di awal tadi bro bilang roh itu adalah manusia. Saya bilang tidak, roh itu tidak bermateri, tidak terlihat. Nah, yang terjadi dalam kisah Paulus adalah Paulus itu ketika bertemu di dalam kisah Paulus 9 ya, sampai yang 25 itu berbicara kapan, apakah di situ Yesus sudah terangkat ke surga atau tidak. Tapi dalam kemanusiaan selama 33 tahun itu bernama Yesus. Bukan berarti ketika dia terangkat ke surga, ketika dia melakukan yang dilakukan dalam 1 Petrus 3 ayat 19, apakah itu Yesus namanya? Tentu tidak. Kan gitu, nggak bisa dilepaskan kepada Mesiasnya. Harus Yesus Kristus. Makanya dalam kisah Paulus 9, ketika dia melihat, ketika Yesus datang dalam bentuk rupa roh kepada Saulus, Saulus buta. Karena yang dia lihat itu bukan materi bro. Bukan. Nggak ada yang dilihat materi. Kalau dia lihat materi, nggak buta dia. Tapi yang menyembuhkan kebutaannya itu ya materi lewat kuasa siapa? Ananias, yang bernama Ananias. Materinya apa? Manusia. Nah tadi bro sudah menunjukkan inkonsisten bro dalam bernarasi, yang seperti biasa teman-teman yang non Tritunggal menjelaskan demikian. Kenapa saya bertanya apakah roh itu manusia? Bro bilang iya. Oh berarti ketika Allah itu ketika Elohim mengembuskan rohnya itu kepada manusia seperti kita nyusun barang tuh berarti. Misalnya contoh pada Nabi Musa dia mengembuskan rohnya, berarti kepada Musa kayak nyusun barang tuh ada berapa Musanya gitu. Kan enggak. Karena dalam pandangan Ibrani roh itu tidak terlihat, dalam pandangan Kristen juga tidak terlihat. Kalau ada katakan Tuhan itu dalam konteks materi, berarti dia penyembah pagan. Tidak. Tuhan itu datang dalam bentuk manusia, artinya mengambil rupa, inkarne disebut. Supaya apa? Supaya yang transenden itu menjadi imanen lewat kemanusiaan yang bernama Yesus. Yang bagaimana kemanusiaannya? Yang dipilih Allah, disebutlah dia Yesus Kristus, Raja dan Tuhan di kota Daud. Tapi bukan berarti dia datang dalam wujud roh. Itu baru terokomposisi bro namanya. Kami tidak begitu. Iman kami bukan iman ilusi, bukan iman halu, tidak. Tapi yang roh itu, yang kuasa itu datang mengambil rupa sama seperti manusia, turut merasakan kelemahan-kelemahan seperti manusia. Kemanusiaannya itulah yang dia lakukan dalam Ibrani 9 ayat 11 sampai selesai, bahwa kemanusiaannya itulah membatalkan wasiat yang pertama. Darahnya itulah yang menebus nyawa, yang ditebus nyawa, bukan ditebus itu tumbuhan, bukan, tapi manusia. Darahnya kemana? Darahnya itu menguduskan mereka. Rohnya kemana? Rohnya itu 1 Petrus 3 ayat 19. Dia pergi ke alam maut, menyampaikan kabar sukacita itu kepada roh-roh yang di sana. Apakah mereka mau percaya atau tidak, itu kembali ke mereka. Itu misteri ilahi. Itu ya bro. Nah kalau bro tadi mengatakan kembali ke awal Yohanes 16 bilangan 11, apakah anak manusia itu yang dilihat Yesus? Oh tidak dong. Anak manusia itu telah terangkat ke surga.
Gitu. Tapi sebelum terangkat ke surga, dia sudah bertemu Paulus. Di mana kisah para Rasul 9 ayat 25. Nah, rohnya itu setelah itu kemana? 1 Petrus 3 ayat 19. Itu runtutan Alkitab jelas. Makanya membaca Alkitab itu harus komprehensif, melihat tekstual dan kontekstual, bukan yang tekstual mulu. Kalau satu agama yang tertuang dalam satu kitab, kita melihat kitab itu, melihat iman mereka secara tekstual, itu akan terbentur. Iman manapun bisa kita uji. Bahkan dalam iman bro juga banyak kesalahan kalau kita melihat kepada yang tekstual saja, tapi tidak kontekstual. Nah, kami tidak begitu, Kak, dan saya juga tidak mau begitu. Itu iman bro. Makanya saya bilang di awal, iman bro itu adalah mutlak kebenaran bagi bro dan penganutnya yang percaya akan itu. Nah, bagi kami belum tidak. Kan gitu. Nah, bro juga demikian. Nah, kalau kembali 1 Tesalonika 5 ayat yang 23 tadi saya bilang. Saya uji lagi bro, saya mau pastikan bro inilah. Apakah roh dan manusia itu sama? Kalau sama, kira-kira bro belum jawab dari awal. Saya satu pertanyaan saja. Apakah materi dari roh kalau itu sama? Karena premis di bro di awal bilang roh itu sama. Kira-kira gitu dulu bro, biar kita lanjut. Iya, saya diajak muter-muter. Apakah ini akibat karena akal sudah tertutup atau memang sengaja? Saya berani mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk roh. Makhluk roh itu manusia yang dibungkus oleh materi biologis. Jangan Anda mengatakan manusia itu bukan makhluk roh. Manusia itu makhluk roh yang terbungkus biologis. Pahami itu dulu. Kalau kita bukan makhluk roh, mati sudah kita. Kita batu berarti kita ini. Apa pembuktiannya? Ini nanti sekaligus menjadi pertanyaan bagi Anda, bagi saya untuk Anda. Tuhan Anda itu roh, dan perintahnya dalam Yohanes 4, sembahlah dia dalam roh. Bagaimana cara Anda menyembah dalam roh? Ayo, jawab itu nanti. Untuk membuktikan bahwa yang dimaksud roh kebenaran itu adalah nabi, itu adalah manusia. Roh itu memang sesuatu yang gaib, non materi. Anak TK pun tahu itu. Tetapi yang dikatakan roh kebenaran ini adalah spirit kekuatan, ilham, wahyu, penglihatan yang diberikan spesial kepada manusia yang ditunjuk sebagai nabi. Maka seorang nabi tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Pahami itu dulu. Kita ini adalah makhluk roh yang dibungkus oleh jasad, sehingga ketika kita meninggal maka terpisahlah antara jasad dan roh. Roh itu siapa? Roh itu kita. Kenapa jadi pikun ya? Anda membaca Zakaria 12 nomor 1, tetapi Anda lupa dengan ucapan Anda sendiri bro. Tuhan menciptakan setiap roh yang ada pada diri manusia. Tuhan menciptakan roh. Berarti kita ini makhluk apa? Kita ini makhluk roh. Kita berasal dari roh menjadi daging, dibungkus oleh daging. Kembali nanti di alam roh, di alam gaib. Jangan Anda mengatakan, bagaimana itu ditumpuk-tumpuk jadi barang? La haula wala quwata illa billah. Saya sudah menceritakan bagaimana bilangan 11, 25, 29, bagaimana Nehemia 9:30. Manusia loh di situ, 70 manusia. Yang dikatakan manusia, pada dirinya sudah ada roh. Tapi Tuhan menambahkan kemudian spirit rohnya kepada oknum tersebut, sehingga mereka nampak seperti nabi. Berarti nabi ini diberikan roh. Roh yang spesial, roh kebenaran, yang hanya membimbing manusia kepada kebenaran. 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah roh. Loh, bagaimana caranya roh ini diuji? Sementara dia non materi. Ternyata yang dimaksud di situ adalah manusianya kamu uji. Sebab pada diri manusia itu ada unsur non materi yang disebut roh yang ada pada dirinya, sehingga perilakunya ditentukan oleh roh yang ada pada dirinya. Mayat tidak akan mungkin lari ketika ada kebakaran karena dalam dirinya tidak ada roh. Jadi dari roh yang terbersit dalam perbuatan tindakan biologis, nampak bahwa rohnya itu roh nabi atau bukan.
Kesimpulan saya sederhana. Roh kebenaran itu adalah nabi, manusia yang maksudnya pada dirinya ada roh Tuhan yang spesial diberikan selayaknya Nabi Musa, selayaknya Yesus, selayaknya Abraham, dan seterusnya. Mereka ini manusia biologis, tapi pada dirinya ada roh kenabian. Masa saya diuji apakah itu roh materi atau tidak? Sedangkan manusia ini adalah makhluk roh yang terbungkus jasad. Itu jawaban saya. Sekarang tolong jawab saya. Ketika dalam Yohanes 4 dikatakan kemudian Tuhan itu roh, maka sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Bagaimana Anda bisa mewujudkan diri Anda menjadi roh sementara Anda adalah materi? Ayo, bagaimana Anda menyembah dalam roh itu? Silakan. Oke, menyembah dalam roh ya. Itu menyembah dalam roh berarti bukan berarti kita adalah roh. Itu dulu yang pertama. Artinya menyembah dalam roh itu harusnya kita percaya. Makanya Yesus katakan, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Itulah konteks penyembahan, itulah puncak Begini, iman, itulah puncak kawan. worshipnya. Gimana? Kita tiktokan aja biar tidak terlalu panjang Boleh. kita muntah-muntah. Boleh, Anda mengatakan roh itu bukan materi. Sementara Anda diperintahkan menyembah dalam bukan materi. Benar. Sementara Anda menjelaskan menyembah dalam roh itu ternyata materi juga. Gimana ceritanya? Anda mengatakan tadi roh itu bukan materi. Bagaimana Benar. Anda menjadikan diri Anda bukan materi dalam menyembah roh? Silakan. Oke, menarik. Bentuk kita harus tahu dulu penyembahan itu apa sih? Kepada siapa? Apakah penyembahan itu kepada materi? Tentu tidak dong. Bentuk dalam roh dan sembahlah ia dalam roh dan kebenaran. Kan gitu. Iya, yang Bro pahami dalam kalimat itu apa? Coba kita cari benang merahnya. Anda yang harus mengadakan diri Anda sebagai roh dalam menyembah. Oh, itu bukan itu maknanya, Bro. Oh, bukan begitu. Bukan. Nah, terus bagaimana maknanya? Oke, saya jawab ya. Ya, Makna yang dalam menyembah roh itu kita harus tahu dulu menyembah itu apa sih? Kan gitu. Nah, dalam iman Kristen, menyembah itu bukan seperti kita harus dalam roh, berarti kita harus koid dong. Kan nggak gitu, Bro. Ya kan? Menyembah dalam roh artinya menyembah itu kan ada definisi secara iman ya. Bukan secara KBBI melulu ya. Tapi yang merujuk kepada iman Kristen. Iman Kristen mengatakan berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Kita nggak ngelihat nih tapi kita percaya. Itulah puncak iman Kristen. Itulah pengaplikasiannya. Walaupun kami nggak pernah ketemu dengan roh itu, walaupun kami nggak melihat roh itu, kami percaya. Itulah penyembahan. Penyembahan yang bagaimana? Kepada siapa? Jelas. Maka Yesus katakan Allah kita itu Esa. Sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Nah, roh itu adalah wujud dari ekstensi dari Bapa itu. Kami harus percaya kepadanya. Kepada siapa? Kepada dia yang telah dia utus. Siapa? Mesias. Hanya kepada Mesias, tidak boleh kepada yang lain, Bro. lah Mesias Nggak itu ada roh di luar atau itu. bukan? Mesias itu roh yang mengambil wujud manusia. Bung, Anda menyalahartikan Yohanes 4 tadi. Tetapi menyalahartikan? saatnya, sabar dulu. Tetapi saatnya akan tiba. Dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan Dalam roh kebenaran. dan kebenaran. Nah, sekarang saya ingin tahu. Sebelum Yesus, orang-orang yang menyembah Elohim, Elohim di situ roh atau bukan? Roh dong. Nah, roh. Tapi kenapa dalil Anda mengatakan tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya penyembah ini yang dalam roh. Bukan yang bro, disembah bukan. adalah roh. Bukan gitu, Bro. Tadi saya jawab dari awal ya. Saya udah jawab ya, Bro. Sekarang gini, Kenapa begitu? tunggu. Anda yang mengartikan beda. Sekarang begini, saya ulang lagi pertanyaan saya. Sebelum Yohanes ini ditulis, apakah orang-orang Yahudi menyembah hakikat roh? Jawab dulu, Bang. Oke. Iya kan? Bro. Nah, berarti mereka sudah menyembah hakikat roh. Tetapi kenapa dalam kitab Anda dikatakan tetapi saatnya akan tiba. Sekarang sudah tiba bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam kebenaran dan roh. Lah, apa bedanya dengan orang-orang Yahudi yang tadinya memang menyembah roh? Apa bedanya? Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.
penyembah-penyembahnya, penyembah-penyembahnya yang harus berada di dalam roh. Baik, saya jawab ya, Bro. Sekarang jangan Anda putar balikkan. Data nomor 24-nya dikatakan Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus Ya, enggak menyembahnya. gitu, Bro. Harus Enggak sesuai yang menyembahnya. dengan kamu bilang begitu. Gini, Bro. Tadi saya bilang pembuktiannya gini. Kalau Loh, Anda suatu yang Anda tidak mampu menjadikan iya, diri saya Anda mau jawab menjadi boleh enggak? roh. Itu masalahnya. Saya boleh jawab enggak? Iya, saya Ya, boleh tapi jawab jangan enggak? jangan Anda Jadi mutar-mutar. gini ya. Ini dalilnya Bukan mutar, jelas. tapi saya pembuktian gitu, Bro. Apakah kita mau cari persamaan itu bagaimana kita Oh, mengedukasi tidak, teman-teman gitu? bukan persamaan, bukan persamaan. Saya tadi bertanya sudah 2 kali, ini ketiga kalinya. Apakah sebelum orang menyembah dalam roh, seperti Iya, yang saya Anda paham, saya paham, pahami, saya paham. orang-orang Saya jawab, Yahudi ya. sudah menyembah roh? Anda mengatakan iya. Saya paham, Bro. Iya, silakan. Saya paham, oke. Silakan. Gini ya, Bro. Tadi Bro Juma membawa Yohanes 4 ayat 24 ya. Di awal sebelum 23 diskusi- sampai 24. Ya, tenang ya, Bro. Di awal saya bilang Yesus sudah datang membawa perubahan. Apa perubahannya? Pada sejak zaman dahulu kala, bangsa Yahudi itu menyembah Elohim, menyembah Roh. Hashem itu sendiri, Roh. yang merupakan roh itu. Bagus. Itu kiblatnya itu di bait Tuhan di Yerusalem. Kan gitu, bener ya. Nah, ketika Yesus itu meninggal atau mati di kayu salib, dalam kemanusiaannya, roh bait Allah itu kan hancur. Sampai sekarang tidak ada satupun bangsa Israel itu yang bisa menemukan itu. Nggak ada. Nah, jadi bagaimana mereka menyembah roh itu? Sementara mereka dengan perjanjian itu sudah diwajibkan. Berarti kan mereka nggak bisa masuk surga dong. Mereka nggak bisa menyembah Tuhan mereka. Nah, Yesus mengajarkan demikian. Kalian harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Konteksnya apa roh dan kebenaran? Bukan kami menjadi roh, tidak. Lalu? Itu yang secara tekstual. Kami harus menyembah roh dalam kebenaran dalam konteks faith, iman. Lah, Yesus katakan, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Itulah iman. Kami menyembah dalam berarti iman. Berarti Anda yang iman. kami sebutkan. Bentar dong, Bro. Saya tadi tidak potong, Bro, loh. Bukan. Anda perlu panjang lebar kalau cuma muter-muter. Artinya Kok muter-muter? Anda tidak sanggup Artinya apa, menjadikan coba? diri Anda menjadi roh, tetapi hanya Bukan dalam tidak aspek sanggup, iman. Bro. Hanya Menyembah aspek dalam iman. roh dan kebenaran itu bukan manusia jadi roh, tidak, Bro. Harusnya kalau Anda mengartikan roh itu kan Anda paham, Bro. tadi- Itu paham, Bro, ya. Saya merujuk kepada pemahaman Anda yang mengatakan roh itu bukan manusia. Maka ketika Anda mengatakan roh itu bukan manusia, Kan Bro oke. yang bilang roh itu manusia. Saya bertanya. Bro, Saya yang mengatakan itu memang, tapi Anda yang Iya, mengatakan bukan. itu makanya saya tanya sama Nah, Bro kan. kalau Bro, kalau roh roh itu itu bukan adalah manusia, manusia, kalau roh itu apakah bukan yang manusia, diberikan kepada Nabi itu timpa-timpa manusia? Kan enggak, Bro bilang, oh yaudah enggak Kalau apa-apa. roh itu bukan manusia, sekarang bagaimana Anda bisa yang manusia ini menjadikan diri Anda roh? Ternyata hanya iman. Tidak ada manusia jadi roh, Bro. Itu bukan gitu, Bro. Lah, Saya udah bilang di awal, kalau premis begitu di tidak awal ya. ada, kalau begitu tidak ada, orang-orang Yahudi sebelum Yesus mengatakan ini juga menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa kebenarannya? Mereka beribadah melalui instruksi-instruksi firman Tuhan, ketetapan, ketentuan. Itu kebenaran. Mereka tidak asal-asal ibadah minggu tanpa dasar, menyembah Yesus tanpa perintah. Itu bukan kebenaran. Sementara menyembah roh dalam kebenaran, justru orang Yahudi sudah mempraktekannya. Di mana, Bro, ketika orang-orang menyembah Yesus, Yesus melarang di mana? Coba. Tidak ada Yesus Ya pernah udah, melarang. jangan disimpulkan sesuatu yang tidak ada di kitab Tunggu kita. dulu. Itu Kenapa namanya Yesus tidak distorsi. pernah kemudian melarang dirinya disembah? Karena tidak ada umatnya menyembah tidak ada dirinya. ya? Oke, Siapa kita yang menyembah buktikan Yesus? teman-teman ya. Siapa yang Katanya menyembah tidak Yesus? ada ya. Oke, kita Siapa? tidak ada, kita buktikan. Sebentar. Iya, silakan. Sabar ya, Bro. Silakan. Saya buktikan ya, Bro. Silakan. Katanya nggak ada loh orang-orang. Silakan. Silakan. Bro, buka dalam Matius 28 Oke. ayat 16, Oke. ayat 17. Oke, baik. Puncaknya di 18 ayat 19. Atau mau saya Ya. bacakan? Silakan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepadanya, Oke. kepada mereka. Oke. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Oke. Ketika Menyembah murid dalam itu bahasa melihat Yesus, Ibraninya, bahasa mereka Yunaninya apa di situ? menyembahnya. Menyembah di situ apa bahasa Ibraninya? Bahasa Yunaninya. Bahasa Yunani, oke, kita buka. Oh, dia mau kembali ke bahasa Yunani. Oh, iya Baik. dong.
Harus, nggak boleh Iya, iya, tipu-tipu. siap. Enggak apa-apa, kita enggak tipu-tipu, Bro. Apa? Oke. Buktikan. Sebentar, saya buka ya. Ah, ah. Matius 28. Proskuneo, berlutut, menghormat, membungkuk di depan Yesus. Itu emang benar. Jadi emang menyembah harus gimana, Terus kalau Anda membungkuk di hadapan orang tuamu, itu Anda menyembah orang tuamu gitu. Bro? Oh, tidak dong. Terus kenapa orang kamu saudara tuduh Pertanyaannya menyembah gini, Yesus? Bro. Pertanyaan gini, Bro. Ketika kami tunduk dan sujud kepada orang tua, apakah konteksnya menyembah sebagai Lah, ini iman sama atau ini. sebagai tunggu dulu, tunggu. Ini sama Saya mau ini. tanya, kita cari dulu pertanyaan. Apakah konteks saya tunduk dan sujud kepada orang tua dalam konteks iman kepercayaan atau sebagai rasa hormat kepada orang tua? Lah, Silakan. ini sama. Murid-murid Yesus pun melakukan berlutut, Kok membungkuk diri, jatuh kemudian di hadapan orang lain atau Yesus. Dia menghormat kepada gurunya, bukan menyembah kepada manusia. Anda sebagai penyembah manusia mengartikan itu. Murid-muridnya tak ada satupun yang menyembah manusia Yesus. Oke, kalau Bro mengatakan ini Bro mulai melebar lagi ya, nggak apa-apa saya ikuti Dia ya, Bro. bukan melebar. Anda Nggak yang apa-apa, karena mengatakan Bro udah bahwa melebar Yesus gitu itu loh. disembah. Tadi Bro tanya di mana ayatnya yang Ini bukan menyembah Yesus, menyembah. saya Ini udah bukan bawa. menghambakan. Ini Yesus tidak sedang didudukkan sebagai sembahan. Dia dihargai. Dia kemudian para murid berlutut di depannya, membungkuk di depannya, menghargai dia seorang guru. Oke, padahal Matius 28 ayat 16 17 saya bilang itu puncaknya di 18 19. Apa Kenapa yang ada di demikian? sana? Ya, sabar, Ke-11 Bro, muridnya sabar, ke Bro. Galilea. Wah, ini Telah repot kalau ditunjukkan kita Yesus kepada mereka. ikutan begini. Makanya saya bilang tadi kita pakai timer aja Iya, karena 30 Anda cuma 20 menit. asumsi. Kok asumsi? Bro bertanya, terus? saya udah jawab pakai ayat. Tapi saya nggak bantah, asumsi saya loh, Bro. punya hak untuk membantah itu. Iya punya hak, tapi Anda potong. Makanya saya bilang tadi lebih bagus pakai waktu. Nah saya demikian tadi nih. Kesepakatan dengan host juga tadi saya bilang pakai waktu supaya Iya, tidak tapi yang Anda timpal-timpalan. sampaikan ini kan sudah Kenapa masuk demikian? masa TikTok Karena kan? Anda timpal-timpalan. Ini sudah masuk sampai TikTok kan? Oke TikTok, apakah TikTok itu timpal-timpalan? Ya, Anda harus diam ketika Anda ditimpa membacakan satu dalil yang tidak sesuai dengan konsepnya. Loh, konsepnya bagaimana? Konsep iman Anda? Apa Konsepnya konsep iman bagaimana? kita? Konsep Konsepnya iman kita, bagaimana? konsep iman Anda? Di mana Ya, iman kemudian kita dong. Yesus menyerukan? Kemudian orang-orang menyembah dirinya. Di mana? Nggak ada. Nggak pernah ada. dia menyuruhkan. Nggak Loh, ada. tapi orang yang percaya kepadanya itu menyembah dia. Yesus mau dipercaya sebagai apa? Pengujiannya adalah apakah Yohanes ketika 11. murid Yesus Pengujiannya mengatakan, gini, bro. aku Gini menyampaikan ya, bro. segala firman kepada mereka supaya mereka percaya bahwa host saya aku izin adalah turun deh rasul, host, aku kayaknya adalah nggak utusan. kondusif host. Bang Dewa saya izin turun deh karena Pak kita diskusinya nggak sehat Kalau nih. Anda Nggak apa-apa turun. Bro Juma yang menang nggak apa-apa, saya akui Kalau saya Anda kalah turun, nggak apa-apa. Pasti, Ini Bro Juma pasti menang. menang, pasti. Anda kalah Nggak apa-apa. itu. Itu pasti. Sedangkan kalau Anda mengatakan Matius Nggak apa-apa. 28 nomor 20 Bro, itu, thank you ya host, nanti kalau memang mau diskusinya ke koordinator udah aja dia lebih enak ya. jangan baper terusin lah. Iya Bro, jangan nggak baper apa-apa. lah. jualan obat itu hanya ada di gereja. Di sini Gimana nggak Bro bisa, Hendy? Bang. Saya nggak baper loh. Nomor 20, Kesepakatan yang nomor dibuat 20-nya coba oleh Anda baca. Nomor Bro 20-nya Singa coba Allah Anda kepada baca. saya Bro. Nanti saya boleh tunjukin itu ya. benar. Nomor Bro, 20-nya cuekin, saudara Bro. Christian, Gitu. saudara Gimana, Bro Christian, Hendy? coba Anda baca nomor Terusin 20-nya lah, dari 20. terusin. Enggak, maksudnya kita nggak enak dong. Saya enggak kalau mau menang Anda kalah baca timpal-timpalan nomor nggak apa-apa. 20-nya dari 28. Meskipun saya tahu Matius 28 ini hanya sampai data nomor 15, tapi nggak apa-apa, saya ikuti. Gimana nggak apa-apa? maunya Anda. Kalau memang demikian Nomor nggak apa-apa. Saya yang 20-nya coba kalah. Anda baca. Kalian yang menang nggak apa-apa. Itu nggak jadi Oh, poin saya. pasti buat Islam pasti selalu menang. Oke, Kalian oke, sudah Bro. Thank ditakdirkan you ya Bro untuk Juma. kalah. Coba. Kalau saya ada salah kata, Coba, salah coba. penyampaian dari Baca dulu, awal, baca saya dulu. mohon Jangan maaf. nangis duluan, jangan nangis duluan. Baca dulu Matius 28 nomor 20. Baca dulu. Ini kan endingnya kan? Saudara Gimana, Christian. Bro? Nomor Gimana, 20 Bro? coba Anda baca. Nomor 28. Nomor 20. Matius 28 nomor 20 coba. Kenapa lompat ke ayat 20, 18, 19 nggak dibaca Ini gitu? endingnya. Endingnya di situ. Iya, tanpa ending harus ada perantara dong, harus di Ya awal udah, gimana? silakan Anda baca sebelumnya. Silakan. Dia harus gitu dulu. Kalau mau diskusi dengarkan orang Bro, jangan Bro melulu yang mau ngomong. Iya, Kalau mau kita tapi pakai yang waktu. dikatakan diskusi kebenaran itu yang disampaikan harus Ya udah kebenaran. gini dong. Bro Samudra, boleh pakai timer nggak Bro? Biar enak Nggak usah, 1 menit, 2 menit gitu. Waktu saya juga Udah, tinggal baca aja sedikit. dulu, udah. Silakan. Iya enggak Pak, makanya jangan timpal-timpalan Bro. Tapi kalau Bro mau timpal-timpal menang nggak apa-apa, saya yang kalah, saya ngaku. Oh, jelas Kristen akan tetap kalah dalam dialog Iya enggak agama. apa-apa. Karena Pasti kita yang apapun mengalah. itu. Pasti Gitu kalah loh. karena memang Nggak- dari nggak- salah. nggak dari merasa dasar. kalah Memang kalau sudah kita ngaku kalah, kalah udah gitu. salah. Udah balik topik lagi tuh. Silakan aja. baca nomor 18, 17, 19, endingnya di 20. Silakan. Oke, tadi teman-teman ya ada 1,4 ke orang yang menonton ya.
Dia bertanya kepada saya, teman-teman, di mana orang-orang menyembah Yesus? Saya bawa nih ayatnya. Matius 28 ayat 16 dan 17. Nah, dia coba untuk mengembangkan teman-teman berdasarkan iman dia. Enggak apa-apa. Tapi yang kita bahas itu iman Kristen. Dari awal saya enggak bahas iman teman-teman di luar Kristen. Saya tidak Baca bahas. aja, nggak usah merajuk, Oke? baca aja. Jadi, loh gimana sih diskusinya enggak sehat gimana? Itu namanya Anda memancing saya. Anda bicara sesuai dengan apa yang Anda ingin sampaikan. Silakan, jangan merajuk. Loh, saya enggak merajuk Ya loh, udah, bro. Ya Anda Langsung, curhat itu langsung. Tapi namanya. saya, gini bro, saya enggak merajuk. Menye-menye itu namanya. Diskusi yang sehat itu adalah diskusi yang enggak timpal-timpalan. Ya udah langsung baca ke topiknya langsung. Oke ya bro, oke. Silakan. Nah, tadi Bro Juma bertanya kepada saya di mana Itu sudah ayatnya 4 kali sudah orang-orang. kamu ulangi itu. Iya, kamu potong kan orang-orang kan enggak dapat poinnya, Bro. Alamak. Nggak ada Yesus Gimana? disembah di situ, udah kujelasin. Di situ sujud menghormat. Lanjut. Sujud, iya betul. Makanya Bro bilang, apakah ketika orang-orang itu sujud kepada orang tuanya dalam konteks menyembah? Oh, tentu tidak. Sujud kepada orang tua atau kepada siapapun selain kepada Tuhan itu adalah menunjukkan rasa hormat kita. Tetapi ketika itu disematkan dalam iman Kristen, itu adalah puncak penyembahan. Bagaimana dikatakan? Yesus katakan, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Nah, kami nggak melihat Tuhan Yesus nih, tapi kami percaya pada itu puncak penyembahan kami. Nah, ketika orang-orang yang melihat itu, itulah kebahagiaan mereka. Maka mereka menyembahnya. Kalau mereka nggak melihat, mungkin nggak menyembah. Nah, tetapi kan itu berapa orang ragu-ragu. Nah, langsung Yesus katakan, Yesus menjawab gini keraguan mereka. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pertanyaannya kita uji. Apakah ada manusia yang berkuasa di surga dan di bumi? Tentu tidak, hanya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia katakan, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Siapa itu? Bapa itu deh. Siapa Anak dan Roh Kudus? Itu semua diberikan kepada Yesua. Yohanes 16, Filipi 2, itu jelas banyak. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Apa perintahnya? Percaya kepada Yesua. Setidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang telah kulakukan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yang benar, dia menjanjikan Roh Kudus, Roh penghibur kepada para murid, bahkan kepada manusia yang percaya kepadanya. Meskipun kami akan mengalami bahwa orang yang percaya itu akan dianiaya dan dibunuh. Kira-kira gitu, bro. Oke, Anda sudah puas? Puas. Kalau belum puas, bicara lagi. Tak kasih lagi waktu. Oke, kita anggap puas ya. Nah, sekarang begini. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di Bro, bumi. cuma interupsi dulu, bro. Tadi kita di sini perjanjiannya kayaknya cuma saya sama inilah. Kayaknya Bro Indi nggak ada boleh di sini lah. Itu kira-kira gimana, bro? Ini nggak ngomong loh. Beliau nggak ngomong bang, beliau nggak ikut ngomong. Tadi dia Ya ikut udah. campur lu, bros. Kita tinggal sedikit lagi waktu kita nih. Oke lah, saya izin Ya. pamit lah, bro. Thank you, saya kalah nggak apa-apa. Thank Ya, you memang teman-teman ya. selamanya Shalom, Kristen Tuhan sudah memberkati. ditakdirkan Mohon maaf kalah. jika ada salah-salah kata. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bro. Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Gimana Kita memang kalah. kemenangannya? Nggak ada, nggak akan Itu ya, bro. Buat waktunya, Jadi- bro. Terima kasih buat mengizinkan Oke, kalau kita makasih, firman makasih, Tuhan. saudara. Bro, Christian, jangan oke. wafuran lah, jangan wafuran. Enggak apa-apa, Kita enggak apa-apa. berdewasa Memang loh. sudah nasibnya kayak gitu memang. Mereka memang harus dipermalukan. Tuhan sudah menjanjikan itu.